Kamu lagi bikin kuesioner buat skripsi atau penelitian? Pertanyaannya udah banyak, responden udah siap, tapi yakin pertanyaan itu benar-benar mengukur yang seharusnya? Supaya kuesionermu bisa dipercaya, yuk kita belajar bareng tentang uji validitas. Di video ini kami akan membahas 3 poin utama, yaitu apa itu uji validitas, mengapa uji validitas penting, dan cara menghitung uji validitas. Apa itu uji validitas? Uji validitas merupakan suatu uji yang digunakan untuk menguji ketepatan suatu alat ukur dalam mengukur sesuatu yang seharusnya diukur. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai mengapa uji validitas penting. Uji validitas menjamin keakuratan data. Sebuah kuesioner yang valid akan menghasilkan data yang tepat sasaran dan mencerminkan kondisi sebenarnya. Uji validitas meningkatkan kredibilitas penelitian. Ghazali tahun 2009 menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas mencegah bias dan interpretasi yang keliru. Penggunaan instrumen yang valid akan meminimalisir kesalahan pengukuran sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan yang akurat dan generalisasi yang tepat. Yang terakhir, kita akan menjelaskan cara menghitung uji validitas. Yang pertama, kita akan menghitung menggunakan rumus Excel. Di sini sudah tersedia tabel yang berisikan data dari 20 responden dengan jumlah item atau pertanyaan sebanyak 10 item, serta total skor dari tiap responden yang telah diketahui. Selanjutnya, kita akan melakukan uji validitas Pearson untuk item yang pertama menggunakan rumus Corel. Langkah pertama, kita ketik sama dengan, lalu ketik Corel, lalu klik 2 kali, lalu klik icon FX sehingga muncul tabel pembantu. Pada kolom array 1, kita isi dengan cara memblok semua data yang terdapat pada kolom P1. Sedangkan untuk mengisi kolom array 2, kita lakukan dengan cara memblok seluruh data yang terdapat pada kolom total skor responden. Setelah itu, kita kunci rumusnya dengan cara menekan Fn F4 pada keyboard, sehingga muncul lambang dolar seperti ini. Lalu kita klik OK. Dan nilai R hitung dari item pertama pun muncul. Untuk mengetahui nilai R hitung dari item kedua sampai 10, kita bisa melakukannya dengan cara menarik ke sebelah kanan. Lalu nilai R hitung pun otomatis akan muncul. Setelah kita mengetahui R hitung dari seluruh item, kita akan menentukan nilai R tabel. Nilai R tabel kita lakukan langkah yang pertama adalah menentukan derajat kebebasannya dengan rumus N dikurangi 2. Pada tabel ini jumlah responden sebanyak 20, sehingga N dikurangi 2 sama dengan 20 dikurangi 2 sama dengan 18. Lalu kita melihat di tabel, nilai R tabel yang diperoleh yaitu 0,4438 dengan taraf signifikansi 0,05 atau 5%. Lalu kita masukkan angka tersebut ke dalam kolom R tabel. Dan kita tarik ke sebelah kanan. Selanjutnya, kita akan mencari tahu keterangan apakah item tersebut valid atau tidak. Item dikatakan valid apabila R hitung lebih besar dari R tabel. Maka kita dapat menggunakan rumus Excel yaitu if, dengan cara mengetik sama dengan, lalu if, klik 2 kali, lalu kita klik tanda FX, dan tabel pembantu pun muncul. Untuk kolom logical test, kita isi dengan cara menekan atau mengklik R hitung, lalu kita ketik tanda lebih besar dari, lalu kita klik R tabel, lalu kita isi
kolom value if true dengan kata valid, dan kolom value if false dengan kata tidak valid. Lalu klik OK. Untuk mengetahui keterangan dari item 2-10, kita bisa melakukannya dengan cara menarik ke sebelah kanan. Maka keterangan pun akan muncul semuanya. Bisa kita lihat, untuk item yang dikatakan valid yaitu apabila R hitung lebih besar daripada R tabel. Sedangkan untuk R hitung yang lebih kecil daripada tabel, keterangan yang akan muncul yaitu tidak valid. Begitulah cara menghitung uji validitas menggunakan rumus Excel. Yang kedua yaitu menghitung menggunakan rumus korelasi Pearson. Selanjutnya, cara menghitung validitas menggunakan korelasi Pearson. Pertama, kita akan mencari nilai R di P1 dengan totalnya. Jadi, P1 sebagai X, kemudian totalnya sebagai Y. Kita salin dulu nilai P1 dan totalnya. Selanjutnya, kita lihat lagi di rumus, ada nilai X, Y, sehingga kita akan kalikan X dan Y. Selanjutnya, berdasarkan rumus, kita akan membuat X kuadrat. Kemudian, hitung Y kuadrat. Selanjutnya ada sigma yang berarti kita harus menjumlahkan. Setelah itu kita masukkan ke rumus yaitu R sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Di rumus ada N. N adalah jumlah dari data atau jumlah responden yang berarti pada tabel jumlahnya ada 20. Sehingga 20 dikali 4948 dikurang 99 dikali 993 dibagi akar 20 dikali 501
dikurang 99 dikuadratkan, 20 dikali 49.641 dikurang 993 dikuadratkan. Hasilnya 0,536247. Dibuktikan dengan perhitungan rumus Excel yaitu Corel, hasilnya sama seperti yang sudah dihitung sebelumnya. Sama seperti cara sebelumnya, kita bisa mencari nilai P2 hingga P10 dengan mengganti nilai X-nya. R hitung pada tabel bisa dilakukan dengan cepat menggunakan rumus Excel. Sekarang kita mencari R tabel. Kita lihat di tabel R dengan 5% N dikurang 2. N kita tadi 20, kemudian dikurang 2 sama dengan 18. Pada tabel R kita lihat pada 5%, kemudian kita lihat di 18. R tabelnya 0,4438. Item yang dikatakan valid apabila R hitung lebih besar dari R tabel. Sedangkan R hitung yang lebih kecil dari R tabel dikatakan tidak valid. Begitulah cara menghitung uji validitas menggunakan rumus korelasi Pearson. Sekian penjelasan dari kami, terima kasih.